Selamat datang. Oh, Halo. selamat datang di Kora TV. Au. Wah. Awal lali. Awu 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 awu. Cekuk deger kuku. Darah apa? Udah berasuk ke Sarek. Oke teman-teman semua, kita udah masuk ke part selanjutnya yang seperti video sebelumnya yang kita bilang. Ini masih berkelanjutan lagi ceritanya Mas Zapron di part ini karena tadi keterbatasan durasi. Oke, kalau kalian udah mulai penasaran sama ceritanya, ini ceritanya dari Mas Zapron. Silakan dimulai Mas Zapron. Kita pakai enggak? Sebenarnya ini sih apa namanya, jarang saya ceritakan ke teman-teman karena Baru pertama kali ini berarti. ya bukan baru pertama kali, cuma jarang Oh, jarang. saya ceritakan karena ini cerita kayak gini tuh sering terbayang-bayang gitu loh. Kalau setelah cerita bawahnya kepikiran pasti, Iya. karena emang bener-bener apa ya, jadi momok tersendiri ya Momok. bagi saya. Sebenarnya bikin pikiran gitu. Ya intinya bikin pikiran kayak gitu lah. Mau guys ya. Ngomong mek-mek. Kenapa namanya? Terus Mas Bron, ayo lanjut. Kalian harus menggantikan narasumber. Kejadiannya sebenarnya berkesinambungan. Jadi ketika itu saya ada niatan buat bikin tugas di kos salah satu teman kuliah. Oh, udah kuliah berarti ini. Oke. Ya, nah, ketika ini ada kuliah. Emang saya kalau bikin tugas pasti nginep lah karena Jauh jauh juga dari kampus. Akhirnya saya nginep. Memang sebelumnya dia sering cerita juga kejadian-kejadian di kosnya dia, dan saya nggak percaya. Ya, bodo amat kan itu Bodo masih amat, maksudnya kayak alah ono koncone, dalam artian ada temennya yang nggak takut gitu loh, santai aja gitu, dibawa santai. Dan itu kan Mas Zapron niatnya juga bikin tugas. Nggak ada pikiran aneh-aneh gitu loh sebelum itu. Cowok ya Mas? Hah? Cowok. Kalau cewek khilaf mas. Tugasnya lain, Mas. Tit. Siapa? Lanjut. Ada dengar suara ayam berkokok? Nah, tandanya Sudah pagi. Dan kalian ketahui guys, sekarang jam 1:30. Setengah dua. Udah pagi. Sangat mencekam sudah pagi. Iya. dan bisa terdengar suara ayam. Kalau kalian nggak tahu bisa browsing suara ayam pagi hari. Oke, lanjut. Malaikat turun, positive thinking. Mantap. Betul. Ada yang tahajud Pak ini. Iya. Terus Saya di lanjut. sini tahajud, insyaallah. Amin. Berani ada tahajud di sini. Nanti ada yang ngamini. Lanjut. Sebenarnya tidak ada pikiran apa-apa sama sekali kalau saya bakal dapat kejadian seperti ini. Saya pikir santai aja, nggak usah terbawa pikiran untuk mikirin cerita-ceritanya sebelumnya dia cerita Mau tugasnya tentang hal-hal mistis gitu, malah nanti nggak selesai. Dan setelah tugasnya selesai, kita memutuskan buat cerita biasa, cerita Santai lah. lah tentang biasa curhat tentang kuliah, tentang percintaan dan lain-lain. Pada akhirnya cerita tentang nyambungnya mesti Udah mulai nyerempet-nyerempet itu ya. rempet mistis, horor dan lain sebagainya. Dan saya memutuskan untuk stop, cukup kita tidur aja. Kalau diterusin ntar nggak enak. Itu udah jam suasana. berapa tuh? Ya jam-jam segini nih, jam-jam kita sekarang ini ya. Saya memutuskan untuk berhenti, stop, kita tidur aja daripada nanti kejadian yang enggak. Akhirnya kita memutuskan untuk tidur itu delalah pas langsung pules, nggak tahu kenapa hari itu tidur langsung pules, langsung les gitu. Mungkin gara-gara kecapean, mungkin faktor kecapean. Iya mungkin sih, tapi nggak tahu kenapa nggak biasanya kalau saya tidur kan Main Mobile Legends dulu. itu nggak tidur tuh melek mah. Oh. Tiba-tiba nyari posisi yang nyaman. Ini kan nek kok turu kan wah atis ya. Golek nggon sing tembok atis. Nempel yang di Nempel-nempel di Paling enggak
10 menit penyesuaian sebelum les. Oke, terus Tapi pada malam itu saya langsung bener-bener tidur. Dan itu ketika kejadian mimpi itu tuh kayak bener-bener nyata. Kadang kan kita mimpi kan hanya sekelibet ya, maksudnya kayak dalam artian kayak apa? Rancu random banget itu kan random. jelas. Tapi ini kalau ini bener-bener nyata. Saya tidur. Setelah tidur itu saya merasa melek. Saya merasa melek lagi. Posisi ya tidur, mesti posisi Tidur mimpi tapi tiduran Anda ya? bangun. Tiduran Mimpi itu ya? Anda bangun. tiduran tapi sambil melek gitu loh. Ya, berarti ketinggian gak sih? Enggak. Enggak, tapi dia kan merem. Cuma Saya merem, mimpi saya cuma dia tidur. bangun. Tapi Dia ini mimpi lagi. Dia memimpikan dia sendiri dalam posisi tidur. tak salah benar, temanku juga ada yang pernah kayak gini. Terus Lon? Saya bangun, saya lihat sekeliling itu kos. Ya kos itu, sekeliling kos. Merinding saya coba. Bentar, guys. Oke, kita tenangkan dulu narasumber. Jadi bener-bener Kopi di depan saya itu ada pocong. What the fuck? Bener-bener di depan saya. Real ngadeg Anjir, serius. Real neng pintu. Hadap-hadapan dengan saya. Anjir, What the- serius. Iya. UFC. Tapi kayak delok orang itu peran. Kalau mukanya ya iso tak bayangke sih. Wis ora iso tak pikirkan ae wis. Bentar. Itu kan di kos. Zapron lihat teman-teman sekitar Ya nggak? karya. Teman-teman yang lain Hah? kelihatan nggak? Apa Kan di kos gelap. dewean? Kan kok lampunya mati Oh, ceritanya petang mati. posisi gelap ya. Si gelap. Iya. Jadi kita nggak tahu di posisi itu ada Zakaria dan Iya. Nah. Terus sebelah mana posisi Jakarta itu kan sebelah mana kita nggak tahu kan Nggak kalau tahu. posisi gelap. Dan itu saya nggak bisa gerak dan nggak bisa bicara. Bener-bener saya hanya melihat aja. Atas, masuk ke atas berarti. Samping-sampingan. Oh nyamping. Saya tidur nyamping, dia nyamping juga. Jadi ada depan gini. itu bisa kira-kira jangka waktunya Merinding ya mas. detik berapa detik atau berapa lama apa benar lihat-lihatannya itu? Iya nggak tahu kalau mimpi bentar atau lamanya Nggak bisa diukur dulu. nggak bisa Terkadang diprediksi. neng gitu. neng mimpi pendek, padahal tidur kita panjang. Terus tahu sudah pagi. Tahu-tahu udah pagi gitu. Emang bener-bener itu ketika saya sadar itu emang udah pagi. Udah pagi posisinya. Berarti pas itu lihat Alhamdulillahnya saya bangun langsung pagi gitu loh. Tapi pas kejadian itu kayak berasa Malam ya. sebentar, masih dalam artian sebentar tok gitu loh. Kejadian itu sebentar, bener-bener lihat jelas sebelah melek itu posisi melek dengan wujud real tadi. pocong ya. real, bener-bener real kayak bukan mimpi gitu loh. Tapi saya tidur. berarti kalau dikaitkan sama mimpi yang kayak nyata itu lebih lama di mimpi yang kayak nyata dong waktunya, karena di mimpi kan itu lebih cepet dong, di mimpi kan cepet. Tapi kalau di Asli real asli kan life lama, ya, mimpinya kayak lama gitu. kebalik berarti. Heeh. Cuma memang kayak gitu. Jadi di alam mimpi yang nyata itu lebih cepet. Lebih cepat dan bangun-bangun udah pagi gitu. Tapi pas bangun sebelahnya siapa? Orang mas. Jakarta. Ya karya. Kalau Betul, bangun berarti sebelahnya masih itu ya saya mungkin Ya, Bekar-bekar. siapa tahu Mas Jakarta itu adalah perwujudan yang perwujudan, ternyata dia bukan orang ya. Iya. Terus setelah itu cerita nggak sama teman kos itu? Saya cerita dan ternyata dia juga pernah mengalami. Ini mimpi sama mimpi juga. Iya mimpi juga ternyata. Oh berarti emang di situ ada. Emang berarti dia sebenarnya angel jelas sih. Ini baru entah pertama sih. entah deknen entah si ya Fran bangun cing tangi kok alam bawah sadar dia gitu loh. Bisa, Nah, bisa. apa kideen emang bener-bener kebangun cuma kebangun tok baru lo itu tapi malah tiba-tiba dia merasakan itu tiba-tiba meremeh cuma bahwa meremeh tangi isu asing kan Iya. nggak jelas dia bisa jelas sama logika juga gitu. Kadang emang Dan ternyata itu nggak cuma aku tau, ternyata dia Yang juga temen-temen. merasakan. kalau misal Yang punya kos itu merasakan. berarti kalau ada orang baru yang tidur di sana mungkin dapat Ya, itu kurang tahu juga. Kalau cerita-cerita yang lain aku nggak tahu. Intinya aku merasakan dan ternyata yang punya kos dia juga merasakan apa yang aku rasakan. Oh berarti emang di situ ada gitu loh. Berarti nggak cuman bunga tidur aja, kayak menurutku ya. Tapi cara menyapa dia ya nek ngerokok lucu. ya Serem sih. maksudnya daripada kue tak weruhi pas kue melek mending tak weruhi pas kue merem. Tapi kan masalahnya kan
bisa didebatkan loh, dia bangun dalam keadaan Yo sadar ngono apa iso, kan. maksudnya kan nek misal kowe Tapi pun rasanya dalam gitu. keadaan melek. Nek melek kan Ora, kerasa, kerasa maksudnya toh. dalam Mesti wong artian- kan mesti "Hah, hah, kok ketindihan, nek ketindihan kan mesti kan tetap kerasa. Tapi tadi ada unsur ketindihan loh, dia nggak bisa ngomong, nggak Nah. bisa. Biasanya kalau depan-depan sama hantu emang kayak gitu, namanya wong panik Iya. kan meh pokok meh ngono ra iso. Ini kayaknya, iya oke. So, Ini so. habis itu udah ya itu ya cerita, terus udah sama-sama ngalamin. Tapi penasaran ambek apaan sih? Aku nek ngon gue pas malah masake kowe. Ojo lah. Kepikiran terus Mas. Dan itu ya semenjak itu akhirnya Pernah tidur pas lagi. Hah? Enggak pernah tidur. Karena Mas kan sering ning kos kan? Untuk dia pindah kos. Sudah pindah. Oh iya. Oh kosin lawas. Kos yang Selang berapa waktu setelah kejadian mimpi? Iya, udah lama sih, udah itu kejadian udah lama banget ketika masih zaman semester berapa? Masih maba ya. Oh, Semester terus baru. masih di kos Serawat, itu serawat. masih di kos itu masih jangka waktu yang lama baru pindah. Oke. Habis itu Yang relate lagi. yang relate lagi dengan kejadian kayak itu ada nggak? Udah ketika itu setelah kejadian itu setelah berapa tahun gitu ceritanya pergi kita bareng-bareng sama-sama teman-teman. Sebenarnya ceritanya juga sama Marek merinding lah. Jadi kita pergi bareng-bareng sama-sama pulang malam, ceritanya kita ya bukan piknik sih, kayak pergi ke tempat wisata, enjoy gitu, enjoy. Nongkrong lah mungkin sama nongkrong teman-teman lah, gitu ya. nongkrong sama teman-teman. Ya orang banyak, nggak 1-2 orang, Gempatan kali ya. banyak naik mobil, kita satu mobil. Mungkin 3 empatan lah nongkrong banyak. Kita rame-rame naik mobil. Emang di situ kita niatnya seneng-seneng, canda, guyon-guyon. Tapi kan mungkin kelepasan atau gimana kan. Akhirnya guyonnya guyon frontal kayak gitu. Kayak itu pulangnya terlalu malam. Emang kita niat biasanya kalau caca nongkrong kan pulangnya. Ya, jam 1 jam 2. Anak muda lah. Nggak tahu kenapa tuh inisiatif lewat Seger Bencah. Tahu kan daerah Seger Bencah ya? Masih Tahu. sepi banget itu kalau ada malam banget. Itu jam 11-12 malam lah. Jadi jalan itu jalan alternatif ya kan, jalan alternatif. Mau arah naik ke atas atau mau tahu turun langsung cepet lah. Ininya Emang jalan banyak Seger sih Bencah kejadian itu di situ sih, banyak. jalan alternatif teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa kok niat gitu lewat situ teman-teman. Betul perasaan udah gak enak. Cuman ya wis lah, rame-rame gini mah ono apa toh. Ora bakal lah diganggu sapa-sapa. Pikirannya gitu sih, biar anyam-anyam sih. Tapi ternyata disitulah permulaan kejadiannya. Ketika lewat sana, kita turun. Kita masih bercanda, masih santai. Jadi apa-apa normal tuh ya, Fran ya? Nah. Jalan normal mau lewat alternatif normal, ya? Normal. Papasan motor mobil gitu enggak? Ya 1-2 lah. 1-2, oke, Bahkan iya. malam hari jam 12-an gitu kan mana ada. Ya di 1-2 papasan biasa. Sebenarnya kalau lewat situ tuh ya ditakutin bukan Setan, hal-hal begal. setan sih, begal sih ya. Tapi kan karena kita rame-rame nggak ada Iya. pikiran gitu. Kita juga naik mobil. Sih, sebenarnya juga Jadi nggak lebih seneng nggak ada pikiran kayak gitu. Tabrak weh ana begal. mobil. Tapi kita itu bukan begal yang datang, dan itu bener-bener kerasa ketika lewat turunan pas tikungan itu. Pas tikungan kan ada tikungannya tuh. Pas tikungan dari atas tuh Tikungan sangat ke kanan. curam guys, Mm. sangat melipir banget itu. Itu ada yang jatuh mas dari atas. Buk, bener-bener jatuh di kap. Terus jatuh. Pas posisi jalan. Heeh. Kita berhentilah di situ, jatuh kirain apa? Kaget kan pasti Ah, sama mobil. kaget semuanya. Kita berhenti. Setelah berhenti, teman itu nggak ada yang berani keluar. Itu Saya benar-benar pun nggak. itu pas jatuh begitu bener-bener kerasa, keras Kerasa itu di kap bunyi-bunyinya. itu, pek jatuh. Jadi sesuatu yang gede dong berarti. Heeh. Enggak kecil dong mesti dong. Nggak kecil. Kalau Oh, mesti gede kan. buah kan jatuh kan kerasa ya. Paling cetuk gitu doang. Kalau itu pek, bener-bener pek jatuh di kap. Terus pas berhenti kita kirain nabrak hewan atau apa, kan mungkin takutnya nabrak atau apa. Padahal jatuh, bukan nabrak. Kalau nabrak kan dari depan kerasa kan. Kalau dia kejatuhan, pek kita berhenti, nggak ada yang berani turun. Pas waktu itu
akhirnya cuman diem doang, berhenti tapi sambil diem. Salah satu temen iseng ngelihat spion, padahal posisi kan tuh jatuh di depan. Dan dia lihat Oh, spion, berarti yang spion yang di depan dong, berarti dong seat depan yang lihat spion. lihat spion. Ternyata di spion itu ada putih di pinggir mobil. Merinding dong. Putih itu ternyata Pocong. Jadi ternyata kita itu kejatuhan pocong. Benar-benar lihat. Setannya pocong terus ya. Iya. Nggak tahu kenapa. itu habis lihat langsung Cabut. caps gas banter. belum bisa. Belum bisa posisi langsung. Belum bisa. Pada diem semua di situ, nggak ada yang bisa ngomong, nggak ada yang bisa, Posisi kayak gitu biasanya nggak ada yang bisa ngomong. Nggak tahu kenapa nggak bisa ngomong. Apa emang pada takut ngomong atau nggak tahu emang dibungkam. Saya juga ngerasa nggak bisa ngomong gitu loh, kayak Iya, shock ada gitu yang ya. ngebungkam gitu loh. Setelah pada gitu, akhirnya pelan-pelan tarik napas, kita nyoba starter mobil, nyala, kita jalan lagi. Sepanjang perjalanan itu nggak ada yang bicara. Ya udah, Yang pada kayak, awalnya Ivan ceria ngobrol-ngobrol, ceria, guyon-guyon, tiba-tiba bablasan, senyap kan. seketika. Tiba-tiba senyap seketika. Sampailah di kos itu, baru disitu pecah suasananya. Kita cerita semuanya. Wah, serame akhirnya ngomong des ini des ngono. Wah, rasa ngomong belas sama sekali, meneng-meneng kelakep. Kayak memang relate banget ya sama yang mimpi itu, mimpi yang nyata itu. Iya, ya nggak tahu itu nyambung sama mimpi saya Iya. atau emang itu Wallahu alam. Penembus itu kali atau apa, nggak tahu juga. ya itu makanya nggak tahu kenapa bisa diem aja, nggak bisa ngomong gitu loh. Tadi kejatuhan apa gitu nggak ada yang tanya gitu, nggak ada. Udah kita diem aja di dalam gitu. Sampai kos kita baru bisa ngomong. tapi kok pocong terus yang gimana? Nggak tahu ya. Mungkin sugesti sih sebenarnya, nggak tahu sugesti atau gimana ya. Apa ya? Pemikirannya Ini kayak ada gitu. pocong itu turunan apa ngadeg ning pinggir? Jatuh. Tetep nek tiba turun. turun. Nah, kira-kira dibubrek Dan itu nggak ada bekasnya sama sekali. Maksudnya artian nek ketiban mesti kan sing abot-abot mesti peyok lah, apalah kan. ya Lecet lecet atau apa itu nggak ada. Ya bener-bener bersih. Ya anehnya kayak sama ceritanya Zulu dulu yang cakaran itu kan cakar tapi gak ada bekasnya. Yang aneh kan itu. Ya memang nggak bisa jelasin pakai logika, tapi memang kejadian seperti ini. Boleh percaya, boleh enggak. Iya. Dan itu yang ngalamin nggak cuman 1-2 orang di dalam mobil itu ramai gitu. Banyak. Kalau kita bicara banyak orang ya Yes, bener ya. kita nggak bisa ngomong itu bohong Nggak apa bisa enggak. menampik Ya itu Dan sih semua. sebenarnya. Bray yang lihat. Soalnya kalau Japron kalian dulu lagi mungkin dulu. Bisa kalau sendirian. Tapi kan Posisinya semua. nah wih wong akeh. Terus yang paling parah sih menurutku. Parah sih itu. Parah lah cuy, naik mobil, tiban pocong dong. Jajal nek kena Pak motor mangku pocong ora. Wah, lebih parah cuy. Tapi aku belum tahu ngalamin belum pernah. Gimana nanti kali ini kita pulang nanti lewat Skarpenca. Tetap kawasan rame depan si Anjuk. Iya sih. Tapi belum pernah ngalamin sing bonceng-bonceng kan ya. Sing pasal bonceng ke setan. Wih, adewe anjing. Maizan pernah. Oh, Isan yo sing ceritane nganu ya. Ya mungkin dulu. Nanti Beli anehnya. Saya langsung berikan dua ngaran. Lagi tinggal munggah itu. sebenarnya ini juga jauh. Jauh guys, lokasi kita sangat jauh dari kota. Ya. Ya kalau nggak dapat view banyak ya Enggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya, Tapi kalau bisa. bisa 1000 view Biar bisa biar sharing-sharing bisa AdSense. Tolong guys. pengalaman teman-teman kita soal setan-setan, hal mistis. Berarti apa ya ini kak? Kalau kayak gini kejadian moral value-nya berarti kita enggak apa ya? Sebenarnya lebih ini sih apa namanya, Aware, hati-hati. hati-hati, dan kita percaya nggak percaya sih sama-sama ada kayak gitu ya. Intinya kalau kemana-mana jangan terlalu berlebihan ya. Ya tetap ingat yang di atas, kita baca doa sebelum berangkat, lebih keamanan.
kan di jalan siapa yang tahu gitu loh. Yang tahu Entah itu yang di jalan. entah itu apa namanya gangguan gaib atau gangguan fisik dan lain-lain, kita nggak tahu, makanya kita doa lah. Iya, benar banget. Sama juga lihat tadi yang tidur itu sebenarnya harusnya baca doa gitu loh. Anda itu mantan pondokan tapi nggak berdoa ya? Malah menungso mas, Mongso. metang lale. Orang Di pondok itu diajarin apa? aku melek. Waduh, kok nambah-nambah ide, semua detail lu lah. Manusia kan tempatnya salah dan lupa. Kalau manusia tempatnya makan ya bisa. Iya, tempat makan itu, rumah makan gitu. Masuk plus. Ya mungkin itu cerita dari saya sih mas. Jadi teh ini mas ya. Mungkin kalau nanti ada cerita lagi ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Oke teman-teman, jadi itu kelanjutan ceritanya Mas Zafron yang part kedua ini lebih ekstrim, parah lah inilah. Pocong semua. Karena sosoknya kelihatan dan sampai bikin nggak bisa ngomong tuh. Dan semua yang lihat, dan kita bisa ya kembali lagi, kalian mau percaya apa enggak. Kalau percaya ada moral value-nya, ada apa kayak pelajaran yang bisa didapatkan, berarti harus gini dulu, mau cok. Kembali lagi sifatnya objektif subjektif lah. Terima kasih teman-teman semua udah ngisiin Bengis di part 5 5 ya? 5. Part 5. Terima kasih buat semuanya. Ada suara cicak dong. Oke, tunggu Bengis di part selanjutnya, tunggu video-video kita selanjutnya yang akan lebih Ekstrim, ekstrim lagi, lebih mencekam lagi. jangan Jangan lupa di subscribe juga, like, subscribe, Komen yang banyak komen ya. biar kita ada tambahan-tambahan soal video yang lain. Subscribe juga YouTube saya Apa? Fauna. Zafron Gaming. Zafron Reptiler sejati. Yang Panji. Saya ingin Zafron punya ini peliharaannya banyak, cicaknya banyak ya Bro. Ada ikan cere-cere gitu ya. Intinya tetap selalu support kita biar kita selalu semangat buat video yang lebih seru dan lebih mencekam. Kita butuh support kalian karena kita harus tahu feedbacknya apa. Kalau gini-gini doang, Sakit, gak bisa buat ber-SPP anjing. Capek jauh dong. Oke, guys. Cukup sekian buat video kali ini. Terima kasih buat narasumber kita, Mas Zafron Leder. Mas Zafron. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya. Lelenya makasih mas. Dan sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Dadah, bye.